Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penjelasan mengapa indikator variabel penelitian itu tidak valid pada suatu instrumen penelitian. Seringkali timbul pertanyaan begini, mengapa software komputer dapat mendeteksi apakah suatu indikator valid atau tidak untuk mengukur variabel penelitian? Padahal software komputer kan tidak mengetahui arti, makna, maksud dari indikator atau kuesioner tersebut, tetapi dapat digunakan untuk mendeteksi valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Pada variabel refleksif, antar indikator harus memiliki keterkaitan. Jika ada indikator yang tidak memiliki keterkaitan dengan indikator lainnya, maka indikator tersebut bukan merupakan indikator yang dapat untuk mengukur variabel tersebut. Keterkaitan antar indikator dapat dilihat dari pola datanya. Kenaikan atau penurunan nilai indikator dari sampel yang satu selaras dengan kenaikan atau penurunan nilai indikator menunjukkan adanya interkorelasi. Tetapi jika perubahan tidak selaras dengan indikator lainnya, maka menunjukkan tidak adanya interkorelasi dengan indikator lainnya. Ini adalah contoh uji validitas internal. Misalnya, ujilah apakah instrumen berikut valid untuk mengukur kepuasan pelanggan atas pelayanan supermarket IGZ. Di situ ada 5 pertanyaan. Dari 5 indikator ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah pelayanan toko IGZ sesuai dengan yang Anda harapkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah secara umum Anda merasa senang atas pelayanan di toko IGZ? Kemudian yang ketiga, apakah Anda bersedia berbelanja kembali di toko IGZ? Sedangkan yang keempat, apakah Anda bersedia merekomendasikan kepada orang lain untuk berbelanja di toko IGZ? Pertanyaan yang kelima, apakah Anda senang olahraga tinju? Nah, dari 5 pertanyaan ini, manakah yang menurut saudara itu tidak valid? Saya rasa saudara bisa langsung mengatakan pertanyaan yang kelima tidak valid. Mengapa? Karena pertanyaan yang kelima tidak ada kaitannya dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4 atau tidak ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sehingga olahraga tinju bukan menanyakan tentang suatu pelayanan, sehingga itu tidak valid. Oke lah begitu. Tetapi yang nanti akan melakukan pengujian komputer, komputer itu kan tidak tahu apa itu olahraga tinju, kemudian apa namanya, apa itu pelayanan, kan tidak tahu. Tetapi kenapa kok komputer itu dapat digunakan untuk mendeteksi? Penjelasan logisnya adalah semacam ini. Apabila indikator itu dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, maka karena ini adalah variabelnya refleksif, maka ketika jawaban yang pertama tinggi, 4, 4 atau 5, maka yang lain akan 4 atau 5 juga. Ada keterkaitan. Kecil sekali kemungkinan apabila seseorang itu menyatakan bahwa pelayanan di toko IGZ itu ya, di toko IGZ sesuai dengan yang diharapkan, tetapi yang bersangkutan tidak senang menjawab 1 atau 2. Atau sebaliknya, ketika tidak sesuai dengan harapan, maka kecil sekali kemungkinan yang bersangkutan akan menjawab dia merasa tidak senang. Tetapi kalau olahraga tinju sangat memungkinkan. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang lain mereka jawab, yang lain jawabannya tinggi-tinggi, senang, sesuai dengan harapan, senang, bersedia belanja kembali, bersedia merekomendasikan, tapi sangat mungkin yang bersangkutan tidak suka olahraga tinju, sehingga jawabannya di sini 1. Loh, tetapi kan mungkin juga ada orang yang merasa
sudah sesuai, senang, kemudian bersedia dan suka berolahraga tinju. Ya, memang seperti itu, bisa juga terjadi semacam itu. Namun demikian, kalau kuesioner itu dibagikan kepada banyak orang, minimal 30 responden, maka untuk indikator yang kelima, yang suka tinju itu, jawabannya dia akan tidak konsisten. Seperti ini. Nomor satu lainnya tinggi-tinggi, dia rendah. Kemudian nomor dua tinggi-tinggi, dia rendah. Memang ada ya tinggi-tinggi juga tinggi seperti responden nomor 16. Ini nomor 16. 444 dan dia kebetulan juga suka tinju. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan sebuah kebetulan. Apabila apabila ini dapat digunakan untuk mengukur keterkaitan antar variabel, ketika jawaban yang lain tinggi, maka yang lainnya dia akan tinggi. Apabila jawaban yang lain tinggi sementara dia rendah, menunjukkan tidak adanya interkorelasi, sehingga tidak dapat mengukur variabel tersebut. Sehingga data ini, kalau kita analisis dengan menggunakan analisis korelasi terhadap nilai totalnya, yang jawaban suka tinju ini sangat bervariasi. Sementara yang di sini lainnya akan stabil, yang akan stabil. Ini yang menyebabkan uh, intercorrelation-nya rendah, yang pertanyaan yang kelima. Sehingga kalau dianalisis dengan menggunakan eh, produk momen item terhadap totalnya, akan diperoleh hasil yang seperti ini. Kalau yang ada intercorrelation-nya, ada intercorrelation dengan indikator yang lain, maka korelasi terhadap totalnya akan tinggi. Ya, pertanyaan yang pertama 0,517, signifikansinya 0,002, signifikan. Kemudian yang kedua juga 0,4, signifikan juga di bawah 0,05, ini 0,008. Pertanyaan ketiga 0,6, signifikan. Pertanyaan yang keempat 0,6, signifikan. Tetapi pertanyaan yang kelima ini korelasinya rendah, cuma 0,3. Karena apa? Karena ketika yang lain jawabannya tinggi, dia rendah. Kemudian ketika yang lain jawabannya rendah, dia ada kemungkinan tinggi juga. Tidak ada keterkaitan dengan indikator lainnya. Boleh dikatakan tidak ada keselarasan dengan indikator yang lainnya. Sehingga ini tidak signifikan. Karena tidak signifikan, maka dinyatakan tidak ada intercorrelation dengan indikator yang lain, sehingga dinyatakan tidak valid untuk mengukur variabel tersebut. Saya rasa itu ya penjelasan singkat mengapa sebuah indikator itu tidak valid untuk mengukur suatu variabel penelitian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.